Saya suka dengan kurikulum Motohari itu karena kurikulumnya adalah memastikan anak mempunyai rasa diri berharga. Itu kali yang saya amati. Kenapa diri berharga itu penting? Penyakit terbesar di para orang tua, karena saya banyak klien-klien saya orang tua, adalah karena mereka mempunyai rasa harga diri yang rendah dari kanak-kanak. Nah, harga diri yang rendah itu dari mana? Dari mulai di rumah, dari mulai diakui. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, saya perkenalkan, nama saya Asep Herul Gani. Saya ingin bertanya dulu nih, siapa yang di sini mengaku atau merasa sebagai orang Sunda, Cung? Orang Sunda, Cung. Nah, Jawa, dari suku Jawa ada, pasti ada. Minangkabau ada, Batak ada, Bugis, Bugis dan Makassar ada. Bali, Lombok, Aceh, Melayu. Dari daerah mana Ibu? Bangka ya. Baik. Kemudian ada dari daerah Papua nih. Ya. Dari Papua betul itu? Saya mau ngajak ngobrol Papua nih. Ya. Baik. Kita akan membicarakan tentang kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Barangkali mungkin perlu kita sepakati dulu. Kata arif itu kan dari bahasa Arab. Dari kata arofa ya. Jadi artinya adalah orang yang mengetahui. Jadi artinya lokal ya, misalnya orang Garut. Orang Garut itu punya pengetahuan yang ditemukannya oleh orang Garut dan bermanfaat buat orang Garut. Orang Baduy, dia mempunyai kearifan yang ditemukan oleh orang Baduy dan bermanfaat orang Baduy. Sekedar contoh, kalau kita main ke Baduy itu maka kita akan menemukan yang namanya leit. Di kota Bandung ada leit, leitnya tos leungit. Nah, leit itu adalah tempat menyimpan, bukan beras, tempat menyimpan masih gabah gitu ya. Oke, masih gabah. Nah, saya ingin menyatakan nih, bagaimana orang Baduy membangun leitnya. Leit di Baduy itu adalah dibangunnya itu adalah, kalau bangun umumnya kan langsung nih tegak begini. Tapi di Baduy itu bangunnya begini. Kemudian ada lingkaran tuh di tengahnya. Itu banyak orang-orang nggak ngerti kenapa harus ada lingkaran. Kita nanya sama orang Baduy, ari ieu teh kangen naon teh? Aya bunderan ieu teh. Ternyata menurut mereka ini adalah untuk mencegah berit asup. Jadi untuk mencegah yang namanya tikus ya, untuk bisa naik ke atas. Jadi mereka mempunyai kearifan-kearifan begitu. Kemudian orang Baduy itu mempunyai, kalau misalnya kita menebang pohon itu nggak boleh jam tertentu, harus di jam tertentu. Nah, saya punya teman nih ahli perkayuan. Dan si ahli perkayuan itu mengatakan bahwa kalau kayu ditebang jam tertentu maka akan efeknya adalah begini. Kalau kayu ditebang di jam tertentu akan punya efeknya seperti ini. Nah, jadi boleh dikatakan banyak boleh dikatakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki oleh orang-orang kita di zaman dulu. Ya. Nah, sayangnya tadi kadang-kadang kita suka menganggap bahwa yang asalnya dari orang tua kita, yang asalnya dari nenek moyang kita belum tentu bagus. Nah, kita hari ini akan membicarakan tentang parenting berdasarkan kearifan lokal. Nah, kita akan bicara di sini ada 3 tema. Kalau kita bicara tentang parenting, parenting teh cek urang Sunda naon? Parenting teh cek bahasa Sundana tina penting. Penting kulantaran loba jadi parenting gitu. Iya betul. Nah, kenapa? Karena di dalam tema parenting itu banyak hal-hal penting. Matakna parenting kudu datang. Nah, parent di sini kalau kita bicara tentang parenting maka ada kata parent, ada kata parenting dan ada kata parenthood. Nah, di sini ada kata parent. Kalau kita bicara tentang parent itu siapa? Siapa yang melakukannya? Nah, jadi yang menjadi parent berarti otomatis orang tua, ayah dan bunda. Atau yang kedua, ayah bundana maut. Siapapun yang mengasuh anak ini menggantikan peran ayah dan bundanya, maka dia jadi parent. Nah, jadi misalnya saya anak bungsu.
Saya kemudian suatu kali adalah tinggal dengan kakek saya. Dan di situ ada bibi saya. Bibi saya punya anak. Bibi saya pergi kemana-mana. Yang asuhnya adalah saya. Berarti walaupun saya kanak-kanak, saya pernah menjadi parent. Jadi parent itu nggak ada kaitannya dengan apakah saya melahirkan atau tidak. Tetapi selama saya menjalankan peran, itu adalah berarti saya jadi parent. Berikutnya ada yang namanya parenthood. Nah parenthood itu peran. Peran teh naon? Apapun yang bapak dan ibu lakukan untuk anak, dari mulai pakaiannya, makanan, minuman, kemudian juga termasuk adalah bagaimana pendidikan dan segala macam, itu yang dimaksud dengan peran. Nah berarti bisa beda orang, beda melakukan perannya, bisa beda-beda. Kemudian ada yang namanya parenting. Nah parenting itu prosesnya. Ayah dan bunda datang ke sini adalah bagian dari proses untuk melakukan pengasuhan untuk anak-anak. Ini yang harus kita sepakati dulu. Jadi yang namanya parenting itu adalah belajar untuk menguasai proses bagaimana kita dalam bahasa Sunda ngadidik anak kita. Ya. Nah di sini ada 3 kata nih dalam bahasa Sunda. Asih, asah, asuh. Nah, kita langsung berangkat ini. Berarti kalau misalnya di dalam nilai budaya Sunda didahulukan tuh asih. Asih itu berarti adalah perasaan. Asih itu berarti adalah emosi. Emosi yang seperti apa? Emosi yang penuh kasih sayang. Nah jadi parenting hanyalah mungkin dilakukan kalau kita punya kasih sayang. Enggak punya kasih sayang, sulit parenting itu dilakukan. Nah, saya pernah punya kasus, karena sebagai psikolog ada kasus seorang ibu, di zaman sekarang ini banyak istilah yang namanya baby blues. Ada yang pernah dengar istilah baby blues? Apakah bayinya biru? Kulantaran di keem dina pulau gitu. Baby blues itu nggak ada kalau di zaman dulu mah nggak ada itu. Jadi baby blues itu adalah istilah yang muncul yang menggambarkan adalah apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh perempuan setelah melahirkan. Yang ciri-cirinya antara lain tertekan. Mengalami tertekan, mengalami kesedihan, mengalami ketakutan, mengalami depresi. Bahkan di tingkat tinggi adalah ada keinginan bahkan membunuh anaknya. Nah, bagaimana baby blues itu terjadi? Mual terjadi kalau di zaman lampau mah. Kenapa? Kalau di zaman lampau dari orang mulai yang namanya hamil aja diperhatikan. Ada upacara 2 bulanan, 4 bulanan, 7 bulanan. Jadi boleh dikatakan adalah warga sekitar pun peduli kepada orang yang hamil. Nah saat ini baby blues itu paling terjadi pada orang-orang yang kayak gimana? Orang yang merasa dari sejak kehamilan tidak dipedulikan. Terutama tidak dipedulikan oleh suaminya. Tidak dipedulikan oleh mertuanya. Bahkan mendapatkan tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, permusuhan-permusuhan dari keluarga. Terutama adalah keluarga pasangannya sendiri. Nah, jadi boleh dikatakan dia tidak mendapatkan dukungan. Nah, di masyarakat kita dulu luar biasa. Dukungan itu sampai dalam bentuk upacara, orang diundang. Orang datang, kemudian semua orang peduli. Bahkan belum aja hamil ada orang-orang yang saya nanti siap membantu kamu dalam hal ini. Saya siap membantu dalam hal ini. Nah semakin masyarakat kita individualis, tema-tema itu hilang. Jadi tema-tema kearifan lokal sudah dimulai pengasuhan itu dari mempersiapkan si tadinya perawan menjadi calon ibu. Jadi bayangkan tuh. Jadi kalau kita lihat dari kearifan lokal kita tuh orang disiapkan. Orang disiapkan dalam peran. Kalau sekarang enggak. Banyak orang tiba-tiba kaget. Ujung-ujung boga budak. Enggak disiapkan dia. Bahkan dia enggak tahu harus melakukan apa. Di zaman dulu saya misalnya ya waktu anak-anak. Saya sudah disiapkan bahwa kelak saya akan punya anak. Makanya bibi saya. Sep tungguan heula ya budak. Sep mungkin kalau lamun budak ieu ceurik pangiekeun. Artinya apa? Sejak anak-anak saya dilibatkan dalam peran-peran pengasuhan. Gunanya apa? Supaya kelak saya nggak kaget. Nah artinya mohon maaf nih. Bapak ibu sekalian boleh, bapak ibu sekalian adalah sayang sama anak boleh. Tetapi tolong libatkan anak dalam pekerjaan apapun yang ada di rumah. Gunanya apa? Bukan untuk sekarang. Bahwa betul kita bisa nyewa pembantu. Betul kita bisa menggaji pembantu rumah tangga. Tetapi apa? Menyiapkan anak sedini mungkin, mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian, kelak pada waktu dibutuhkannya dia tidak kaget.
Ya, jadi kalau kita ngelamatin orang tua kita dulu udah hebat. Nah, kembali ke kata asih nih. Kalau dengan ada kata asih, ada seorang bayi, ibunya mau berangkat kerja. Ibunya kebetulan bekerja di Pemda. Pakaiannya ginding, bagus. Bayinya kemudian muntah ke badannya. Ke pakaian yang baju besi itu. Nah, kalau pakai kata ada asih, nggak marah kan? Nggak marah, aduh si bager kan begitu. Tetapi banyak orang yang justru nggak ada rasa asihnya. Apa yang terjadi? Memaki-maki si bayi. Nah, jadi boleh dikatakan sulit melakukan pendidikan kalau tidak ada kata asih. Jadi asih adalah menjadi penting. Nah, alhamdulillah di sini bagi ayah dan bunda yang hadir, asih itu tektok. Sangat sulit seorang ibunda jadi asih, lamun bapana teu asih. Bulak-balik tah. Bundana kehel ka bapana rek asih kumaha ka budakna dan ningali budakna beungeut na kos bapana. Saya harus bercerita tentang kisah saya. Ya. Jadi untuk asih itu memang suasananya harus diciptakan. Indungna ge kudu asih, bapana kudu asih ka indungna. Ya, indungna bakal asih ka anak bapana kan gitu. Ya. Nah, kalau tidak, yang terjadi adalah anak hanyalah korban dari kekesalan di semua pihak. Saya merasakannya. Saya berasal dari keluarga, bapak saya pelaku poligami. Berapa istri bapak saya tidak tahu. Tapi saya melacaknya. Saya dulu sekolah di Jakarta tahun 78 bangkrut. Ya, kemudian pindah ke Garut, orang tua saya dari Garut. Ibu saya itu udah menikah dengan ayah tiri saya. Dan di sana saya ketemu nih dengan bapak saya. SMP, saya sekolah di SD Sukarame, SMP-nya di Leles. Itu jarak 7 km jalan kaki saya. Pada waktu di SMP, itu kalau saya naksir perempuan, saya wajib bertanya begini, nama kamu siapa? Nami abdi Fatimah. Nama ayah kamu siapa? Rek nanaonan make nanyakeun bapak sagala. Jawab ya tuh. Nah, dijawab. Nama ayahnya persis nama ayah saya. Belum tentu kan. Apakah ayahmu itu yang alamatnya di ini nih? Betul. Waduh, bener nih saudara kan gitu ya. Di satu SMP saja saya ketemu dengan perempuan yang tadinya saya taksir dan ternyata seayah dengan saya. Coba bayangkan. Ya. Kayak di sinetron jadinya. Saya nggak bisa. Yang hasil ngelacak aja alhamdulillah saya bisa melacak ibu tiri saya jumlahnya 11 orang. Luar biasa coba. Saya punya saudara waktu itu yang terlacak 54 orang. Luar biasa ya. Jadi saya karena itu tidak anti poligami. Tidak anti saya. Tapi saya bukan pelaku poligami. Ya. Bukan pelaku. Jadi saya tidak mengatakan poligami itu haram. Boleh. Ya. Nah, apa kaitannya gini? Saya seringkali dimarahi ibu saya. Walaupun perilaku saya kata sejumlah orang di masyarakat, pang bager-bagerna ieu budak, pang hideng-hidengna ieu budak. Ya. Artinya sebelum ibu saya memerintah, saya udah melakukan tindakan. Sebelum ibu saya nyuruh nyuci, saya udah menyetrika. Kanak-kanak saya waktu itu. Tetapi ibu saya apapun yang saya kerjakan adalah salah. Beda dengan kakak saya punya kakak selisihnya 10 tahun sama saya. Apapun dia lakukan kakak saya, walaupun salah, dia tetap benar. Karena apa? Ngelihat wajah saya, ibu saya. Jika salakina atau lain jika bapana atau jika salakina. Nah, jadi yang terjadi adalah apa? Kemarahan-kemarahan yang tersimpan terhadap si suami terpicu ketika ngelihat wajah anak. Nah, jadi mohon dimaafkan, jadi asih itu menjadi penting. Jadi punten di dia nu ayah dan bunda ya, dua-duanya hadir, tolong dipastikan asih itu ada. Khususnya ke perempuan wajib dipika asih. Ya, karena tadi dia sangat tidak mungkin untuk melakukan asih ka budakna lamun dia sendiri adalah kurang kaasihna. Enggak mungkin. Orang Sunda ini hebat nih, jadi asih itu menjadi penting. Nah karena itu, karena apa?
Kenapa ASI ini menjadi penting? Karena tadi melakukan pengasuhan adalah tidak mudah. Coba punten, bayangkan kalau misalnya saja orang tidak siap ya. Saya yang dulu adalah disiapkan sejak anak-anak, karena ngebantu kakak, ngebantu adik, ngebantu bibi gitu ya. Sehingga saya tahu bagaimana urut-urutan melakukan tindakan pengasuhan itu. Bayangkan ada orang yang sejak anak-anak dia dimanja. Sejak anak-anak apapun dikerjakan oleh orang lain. Tiba-tiba dia nikah. Tiba-tiba dia melahirkan. Dan kebetulan karena tidak memungkinkan punya pembantu, akhirnya harus dia kerjakan sendiri. Saya sudah melakukan sejumlah penelitian-penelitian psikologi dan bagi sejumlah orang adalah sangat stressful. Sangat tertekan. Karena apa? Tiba-tiba jadi mengerjakan pekerjaan yang sangat banyak, betul nggak? Tadinya nggak pernah bangun. Jam sekian, sekarang jadi harus bangun. Bayangkan ada seorang ibu yang mencium bau jelek aja. Ini bukan bau ya. Bau biasa aja dia udah begini. Sekarang bayangkan dia sekarang punya bayi. Tapi kayak nggak ganti popok baru lah. Coba bayangkan. Ya betul nggak? Nggak mudah. Jadi artinya adalah kalau kita tidak berlatih di tema ini, banyak orang-orang tua tuh stres karena punya bayi. Nah belum lagi kalau anaknya udah pada gede gitu ya, udah di SD, itu kan tuntutan-tuntutannya juga beda. Nah jadi ASI itu menjadi penting. Jadi boleh dikatakan kalau ada kejengkelan, kemarahan terhadap pasangan, keluarkan lebih baik. Ngomong, Kang sakadap ka dieu naon? Akang sadap kunci panto naku naon? Abdi kemar kita disaur pembicara upami kaduh kakeheul kedah dikaluarkeun, abdi bade ngaluarkeun kakeheul. Itu kalau enggak kakeheul nanti kabudak. Banyak kakeheul teh sebenarnya mah keheul teh kasalaki. Ngan kulantaran tepok kasalaki, enggak sempat diucapan kasalaki, apa yang terjadi? Kabudak pan. Banyak anak itu menjadi korban cubitan, korban ini dan anak enggak ngerti. Apa salahku lahir di muka bumi ini sehingga aku yang dapat adalah hanyalah cubitan dan tamparan saja. Nah, jadi pastikan ASI menjadi penting. ASI itu adalah perasaan kita. Nah jadi mulai bertanya-tanya. Saya pernah main ke Bandung Indah Plaza. Ini di gerbang masuk nih yang ada pintunya terbuka otomatis itu. Datang ke situ saya ngelihat. Untung saja saya nggak nanya. Apakah anak itu anak Mutohari apa bukan gitu ya. Ada anak di situ ngambek lah. Alim. Nah, ini si ibu nih. Ulah gitu tuh ibu jadi era tuh. Nah berarti Kak bayangkan ada dua anak-anak kan di situ. Yang satu anak dalam raga anak, yang satu anak dalam raga orang dewasa. Sering gak kita ngelihat kayak gitu? Sebenarnya yang bermasalah tuh siapa? Anaknya atau orang tuanya? Yang sedang bermasalah nih. Kalau kayak gitu anak diajak mungkin juga anaknya juga tadi kagetan aja. Anak diajak. Siapa yang sesungguhnya bermasalah? Anak atau orang dewasa? Anaknya. Anak yang memang berasa bermasalah awalnya. Tetapi orang dewasanya pun bermasalah. Jadi ada dua orang bermasalah. Ulah gitu tuh ibu atuh gitu mau ulah gitu. Nah, saya kalau ngeliat adegan kayak gitu kan semua orang nonton gitu ya. Khas orang kita. Saya bilang sama istri saya. Eta si ibu coba ditarik. Tarik. Ibu tenang nya. Tol kera abdi kedah kumaha tuh. Ibu kieu we. Sok we barek ceurik mah ibu ge di dieu anteng. Si ibu tenang. Kalau ibunya tenang anak juga tenang otomatis. Sok tenang naon jang. Sugan ditingali ku jelema sa Bandung sok tah kadinya. Sok we barek garewakan kadinya. Lalu rumah duruk ya teh sekalian gitu ya. Bandung lautan api teh jadi deui ayeuna sok. Akhirnya budaknya jempe gitu ya. Nah jadi ASI itu menjadi penting. ASI itu berarti tadi kalau kita mempunyai rasa nyaman dengan diri kita, rasa tenang sama diri kita, rasa damai dengan diri kita, ningali budak ceurik nyantai-nyantai wae. Tapi lamun urang boga kakeheul, tong boroni ningali budak ceurik, budak nyanyi oge pan. Salah. Betul enggak? Sama dengan orang tuanya lagi sakit gigi dengan orang tuanya lagi normal. Orang tuanya lagi normal mampan diagu-agukeun tuh tinggal kenceng budak abdi teh tiasa nyanyi. Coba kerang nyeri huntu manehanana. Ganeng sia kan gitu. Artinya kalau rasa ASInya hilang susah orang.
Yang kedua, asah. Kata asah itu berarti kan artinya adalah bahwa sebenarnya ada sebuah kesadaran pada diri ayah bunda bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya mempunyai potensi-potensi terbaik. Artinya gini, dia mempunyai potensi untuk ahli matematika, ahli fisika, ahli kimia, ahli seni. Dia sudah punya potensi. Persoalannya adalah potensi itu adalah seperti batu saja. Perlu kita melakukan adalah mengasah. Mengasah itu dalam rangka apa? Tadi memperindah. Jadi kalau misalnya punten, upami bapak ibu pernah ke Martapura, ayah dan bunda pernah ke Martapura, ayah dan bunda akan ngelihat batu gelondongan gitu. Yang belum diasah. Orang kalau dikasih batu itu mungkin gak mau. Padahal itu intan sebenarnya. Tapi kalau udah diasah orang berebut. Nah jadi artinya mengasah itu adalah kira-kira begitu. Berarti rautanen masih kasar, anak kita ini masih kasar. Adalah belum menjadi bentuk yang indah. Berarti tugas kita adalah mengasahnya. Ya. Anak kita wajar bagi seorang anak barangkali mengatakan misalnya maem. Tapi orang tuanya sebenarnya tetap harus mengatakannya kata makan. Jangan kita justru menggunakan bahasa anak-anak. Badai maem, apa itu? Tugas kita sebagai orang tua mah harus menggunakan kata-kata yang benar. Bahwa anaknya mengatakan maem, moa. Jadi kita jadi maem, moa, ya salah. Banyak orang tua tuh begitu, itu keliru. Anaknya tenan-naon ngomong model gitu. Tapi orang tuanya harus menggunakan kata-kata yang benar. Dan saya masuk rada kehel ke orang tua yang mengatakan sholat dengan kata Allah. Balik Allah mual, dah aneh itu kalimatnya. Mohon maaf, Allah tuh jadi kata kerja. Balik Allah mual. Gerak Allah lah tuh. Coba, itu kok keliru. Karena Allah jadi kata kerja. Masya Allah gitu ya. Si Eta macan Allah itu tadi. Tolong dikoreksi. Allah itu nama bukan kata kerja. Gerak Allah. Sia can Allah itu tadi. Masya Allah. Eta orang Bandung kita kayak gituan tah. Siga nama di belah dia ge aya nu kitu. Ya jadi asah. Nah jadi mengasah tuh begitu. Kita wajib ngomong benar. Jadi misalnya kata saya mau makan, harus jelas saya mau makan. Bahasa bawa anaknya budak leutik pentenan naon ngomong gitu. Tetapi telinga anak harus menyimak itu. Ya jadi kita harus menggunakan kata-kata yang benar orang tuanya mah. Nah, asah tadi begitu. Asuh ini yang namanya mengasuh ini berarti tadi bagaimana tadi yang tadinya adalah masih kasar, pelan-pelan dibentuk menjadi halus. Enggak mudah. Karena itu Anda harus punya senam pengasuhan. Nah supaya senamnya ini bisa diperagakan, saya pengen tadi dengan apa namanya yang ice breaking. Punten Pak Guru, Ustad kepain Ustad? Ini masalahnya soalnya Ustad lincah ya lah. Tad, Ustadnya soalnya lincah ya. Ya, dia mah. Tad, punten kita, tangannya begini Tad. Tad, tekan Tad. Tekan. Iya. Seringkali katakanlah ini orang tua, ini adalah anak. Anak pengen ke sana dan orang tua pengen ke sana. Ini yang paling sering kali terjadi. Pokoknya cek bapak tadi tuh alim. Tadi tuh alim, kan gitu. Betul enggak? Banyak adegan gini. Adegan kayak gini paling banyak di rumah. Nungka dua, Pak Ustadz, pokoknya kemanapun saya pergi, ya diikuti ya, sok. Siga anu rek dorong, ya. Banyak orang tua juga, udah kan belum patahnya sih budak. Ini yang kedua juga jurusan kedua. Nah, mari kita belajar dari kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Kalau kita belajar tentang silat, ada yang namanya silat Cikalong. Yang pertama kalau di dalam Cikalong kalau ada jurus kayak gitu kita terima aja, sok. Dorong keras. Dorong keras jalan sambil jalan. Yang kedua berada di samping. Yang ketiga kita ulangi lagi jurus akhirnya. Kalau kita ngelihat dari kearifan lokal, apa yang dilakukan jadi orang tua? Terbuka. Rek jurus renahan pokoknya terbuka heula. Lanjut Dan. Terima. Berada di sampingnya.
Rek dibawa ke mana dia budak dai kayak gitu. Angatan Nah jadi wali kata begitu. Kesalahan kita cana nangis nolak. Pokoknya betul bisa. Ya sama. Doraka sia. Ya surga tadi dia deleh. Kan susah kalau begitu. Ya. Nah jadi ini yang paling penting kita ubah dari diri kita. Yo terbuka kepada anak kita. Setiap anak bisa mempunyai keinginan yang beda-beda. Terima dulu. Dengar dulu maunya anak apa. Berada di sampingnya, ngelihat dari sudut di sampingnya. Nah, ini yang barangkali adalah tantangan bagi kita. Dalam bahasa Jawa ada istilah momong, ngemong, among. Momong itu berarti tadi tuh yang masih baru berejel gitu ya. Itu momong. Ya jadi momong itu berarti dia masih belum berdaya. Dia masih dipegang, dia masih dipeluk, dia masih perlu dalam pegangan Anda. Nah, udah bisa jalan, mereka di dalam bahasa Jawa menggunakan istilah ngemong. Ngemong itu berarti memastikan bahwa ini hati-hati nih. Jangan sampai dia celaka, tetapi Anda perbolehkan. Bukan dikekewa ke budak teh. Ulah. Ayat teh hayam belah dinya, di belah dinya aya ye. Kalau kayak gitu anaknya nggak bergerak. Makanya di dalam budaya Jawa ada yang namanya upacara pertama kali ke tanah. Di dalam budaya Sunda juga ada tuh, pertama kali nginjek tanah. Itu sebenarnya menggambarkan apa? Ya orang harus keluar. Dan di dalam budaya itu adalah anak ditaruh di dalam kurungan. Mananya banyak. Berada di dalam kurungan itu adalah simbol kepada orang tua. Orang tua pengen membuat anak cuma sebagai ayam aduan yang cuma diam di dalam, atau anak mau menjadi orang yang keluar, anak yang menjadi yang bebas. Enggak mudah. Dalam prakteknya membuat anak-anak kita itu menjadi merdeka, karena orang tuanya juga harus merdeka. Kalau orang tuanya banyak ketakutan, anak berarti akan kita protek. Kalau Anda takut di situ berbahaya, di sini berbahaya, di sana berbahaya, anak Anda cuma di rumah saja. Persoalannya sampai kapan Anda akan protek anak Anda di dalam rumah? Karena ujung-ujungnya usia Anda akan tua, Anda akan meninggal dunia, dan anak Anda harus menghadapi sesuatu yang ada di luar sana. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ngemong itu adalah begitu. Berikutnya ada kata among. Kata among sampai istilahnya Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah among ini adalah menjadi guru pamong. Nah, sehingga yang namanya guru di taman siswa zaman waktu itu adalah guru yang berbeda. Kenapa di taman siswa menggunakan istilah guru dan pamong? Guru pamong. Karena kata among di situ adalah metode yang dilakukan oleh guru, tidak hanya sekedar ngasih tahu. Metode yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana guru membangkitkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, keahlian siswa justru dengan mengajukan pertanyaan. Zaman sekarang kita menggunakan istilah coaching. Sebenarnya istilah coaching itu sama dengan pamong, guru pamong. Nah berarti pada waktu among, maka metode orang tua tidak sekedar ngasih tahu, tetapi ada diskusi, ada dialog, ada bertanya. Pokoknya emak mah teu satuju maneh palentinan, laisa minal Islam, goreng patut. Nggak bisa lagi menggunakan metode begitu. Seorang ibu yang sudah belajar, seorang ibu yang selalu mengikuti kegiatan parenting yang diselenggarakan oleh SCM, dia akan berbeda. Walaupun gak suka dengan anak parenting, tapi gak begitu caranya. Parenting itu apa sih nak? Gitu loh Bu. Anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai rasa suka. Oh bagus, itu rasa suka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain lagi? Mereka berduaan. Yang laki-laki bikinlah makanan, minuman atau apapun, dibentuklah seperti daun eceng gondok, Ibu. Oh. Daun eceng gondok. Oh, mohon maaf Ibu. Love. Lambang love. Dibuatlah seperti itu, kemudian diberikanlah hadiah itu adalah dari si perempuan ke laki-laki, laki perempuan. Cuman gitu aja nak. Yang namanya palentin teh. Kulantara orang Sunda kudu nyebutna kayak palentin. Enggak cuman itu Bu. Mereka berdua ketemu di malam hari. Di malam hari mereka melakukan apa? Ini anak SD. Saya ngajak anak SD ngomong, SD kelas 4 di Bandung nih. Orang tuanya kaget-kaget aja saya ngobrol begitu dengan anak. Kemudian iya Mang.
Kemudian apa namanya? Ya mereka bisa macam-macam lah. Bisa ML, bisa sekedar cipika-cipiki. ML itu aduh, mang tuh jadul pisannya. Mang, ML teh make love. Make love teh naon? Intercourse. Intercourse teh naon? Memasukkan alat kelamin pria ke kelamin wanita tuh. Om. Anak kecil umur 4 SD. Tetapi bagi saya lebih baik anak itu terbuka ke saya ketimbang dia terbuka kemana-mana. Sehingga saya tahu apa yang ada di dalam benak anak 4 SD ini. Orang tuanya kaget-kaget. Astagfirullah, astagfirullah. Kakak saya budak abi kemana? Saya menyantai saja, kenapa enggak? Terus kayak gitu gimana? Ya kemudian ada yang hamil om. Nah mulai nih. Ada yang hamil. Kemudian yang hamilnya gimana? Dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di keluarganya gimana? Wah dia diusir. Sekarang gila om tetangga kita. Lalu saya tanya. Kalau kamu sendiri gimana? Siap enggak kamu dikeluarkan dari sekolah? Siap enggak kamu hanya dipecat dari keluarga besar kamu? Siap enggak kamu adalah gila seperti teman kamu yang kamu ceritakan tadi? Ya aku enggak mau om. Jadi gimana tentang Valentine? Enggak deh om. Bener nih? Enggak. Aku enggak siap. Karena cowok-cowok kelas 6 itu walaupun ganteng-ganteng genitnya om. Dan tema kayak gitu dulu mah gak ngerti. Dulu kita tema pacaran tuh di SMP. Sekarang anak kelas 4 SD. Hello. Nah. Pertanyaannya, lebih baik anak terbuka ke kita atau terbuka ke orang lain? Terbuka ke kita. Jadi dulu ibu-ibu, ayah dan bunda mengatakan kalimat begitu adalah di SMP, SMA. Punten, sekarang mah anak SD udah begitu. Berkat kemajuan zaman. Dan gak usah kaget, jangan dimarahi kalau anak kita ngomong, bunda, si Anu ganteng deh bunda. Gak usah dikaomen. Hei, gak boleh, ngapain benar-benar, belum waktunya. Udah waktunya kalau sekarang mah. Bagi saya diberi kesempatan waktu lila, bagi sion kan katanya. Nah, yang namanya among berarti mengalihkan dari sekedar ngasih tahu menjadi berdialog dengan anak. Suatu kali ada seorang tua yang datang ke rumah saya. Seorang istri menjiwir suaminya. Suaminya orang Batak. Namanya Bang Tigor. Istrinya orang Sunda. Namanya Cetitim Fatimah. Dah kudu diulang-ulang orang Sunda mah. Aya naon Cetitim? Iya ya Kang ya. Bang Tigor. Kenapa Bang Tigor? Naruh handphone sembarangan aja. Emang kenapa dengan handphonenya? Masya Allah Kang. Eta Bang Tigor mengoleksi video-video porno jeung ditinggali ke budak abdi ningali Kang. Lalu apa yang teteh inginkan? Aku pengen akang deh ngasih tahu deh ke Kang Tigor apa bahayanya itu untuk perkembangan anak. Waduh. Saya bilang anaknya dibawa nggak ke sini? Oh belum, panggil anaknya ke sini. Anaknya baru umur 4 tahun. Saya ngobrol dengan anak nih. Ini orang tua kan udah gelisah. Orang tua di bayangannya, anak tuh kayaknya akan melakukan apaan gitu. Saya tanya nih ke anak. Nama anaknya adalah Abdullah. Abdullah, kamu ngelihat apa di handphone ayahmu? Aku ngelihat apa yang dikatakan Bu Guru, Mang Asep. Apa yang dikatakan Bu Guru? Kalau misalnya kita udah sekolah, kita itu nggak boleh telanjang. Dan aku ngelihat di dalam gambar itu ada orang-orang tua telanjang. Kayaknya orang-orang tua itu gila ya Mang Asep. Kalau kita nanya ke anak, kita jadi tahu cara berpikirnya. Anak belum tentu berpikir sama dengan Anda kalau ngelihat adegan porno. Terus apa lagi yang kamu lihat? Ini nih. Yang kamu pikirkan apa? Anak bisa mengatakan, aku sebel. Aku sebel dengan video-video ayah. Banyak gambar orang gila. Sok. Cukup jelas? Artinya kita bisa tahu kayak gitu kalau kita ada dialog dengan anak. Jadi belum tentu. Jadi nggak usah khawatir. Mohon maaf ya. Nggak usah khawatir. Yang paling penting nanya dulu. Banyak orang tua tuh kalau ketemu dengan anak nanya gente. Langsung nge-sponis wae. Ada anak. Anda udah bikin disiplin di dalam sekolah. Di dalam rumah. Disiplinnya adalah kalau lagi makan, ini juga dari kearifan lokal. Kalau lagi makan ya tetap nggak boleh banyak ngomong. Nah, terlalu kaku nih aturan. Si anaknya ngacung. Ini lagi makan. Ayo lanjutkan makan. Anak sampai celang cileng.
Setelah selesai ditanya, ayo kamu mau cerita apa? Ayah kecemplung sumur. Lanjut. Dilanjut. Sakit ajar sebelum ini Kang. Nah, karena itu sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu adalah mengingatkan kita. Dimulainya Ingarso Sungdulodo sebenarnya. Jadi Anda sebagai orang tua sebenarnya adalah harus menjadi teladan. Mohon maaf, apapun yang Anda lakukan di rumah Anda dan di situ ada anak, dipandang oleh anak adalah teladan. Saya ulangi kalimat saya. Apapun yang dilakukan di rumah Anda, baik Anda niatkan atau tidak diniatkan, dan kebetulan di situ ada anak Anda, maka bagi anak itu dipandang teladan. Supaya agak keren pakai bahasa psikologi dari barat. Apapun yang Anda lakukan di depan anak Anda berarti akan menjadi skema. Jadi keren pada kali gitu mah. Apa itu skema? Urut-urutan yang ada di dalam benak anak. Punten. Ini saya peragakan saja. Ada anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun kebetulan baru melihat benda ini di rumah Anda. Dia deketin benda ini karena orang tuanya juga asik bermain WhatsApp grup. Bagaimana pengaruh tentang bengep akibat dipukul dan bengep akibat operasi plastik. Si anak lah dicuek aja. Kemudian anak nyolek benda ini karena tertarik nih. Kemudian benda ini jatuh, prang. Menjadi beling benda ini di sini. Nah, ada 2 perilaku yang biasanya orang tua lakukan dalam situasi begitu. Yang pertama, si orang tua kemudian menyimpan benda ininya, handphone ini disimpan, kemudian orang tua langsung ngajak budak, memeluk anak ditarik ke belakang dikit, dipegang dadanya, jantungnya tak. Dan orang tua memberi nama. Orang tua memberi nama. Kamu kaget. Kamu saat ini kaget. Maafkan Bunda ya. Bunda tidak hadir pada waktu tadi. Dan saat itu juga jadi taklim, jadi pelajaran. Itu benda tadi namanya jatuh. Dan jatuhnya menjadi beling. Dan beling itu berbahaya. Membelajarkan. Dah kagok dan ragrag. Nih, kita pegangnya Bunda. Nah ini yang berbahaya, coba pegang. Nah sekarang kita bersihkan ya benda-benda ini supaya kita aman. Sehingga dari kejadian itu si orang tua bisa mengajarkan ragam skema. Skema yang pertama adalah bagaimana tenang dan menenangkan diri. Skema yang kedua adalah bagaimana bahwa benda itu bisa jatuh, bisa pecah. Skema yang ketiga, bagaimana membereskan benda yang pecah. Sehingga itu skema. Yang kedua, di perilaku tadi banyak orang tua gini, nasihat teh kehen. Iya teh nu bapak sia, iya teh. Itu skema yang kedua. Menurut bapak ayah bunda, mana di dalam perilaku kayak gitu yang sering kali muncul di rumah? Skema 1, skema 2. Skema 1, skema 2. Terima kasih. Nah, oke ya kita mengakui ya skema 2. Jadi yang paling banyak muncul selama ini skema 2. Padahal waktu kanak-kanak dia udah berjanji tuh. Aing mah keheul pisan ku indung aing baheula dikitu-kitukeun. Engke malah boga budak moal aing mah. Betul ya? Banyak di antara kita begitu. Kalau aku nanti jadi orang tua, aku tidak akan seperti ibuku. Begitu jadi orang tua, sarua, bahkan lebih parah. Nah, kenapa? Karena tadi kita tidak belajar skema yang benar. Kita tahu skema yang salah, tetapi kita nggak punya skema yang benar. Nah skema tuh bagaimana saya tahu begini. Saya seringkali diundang oleh kelompok-kelompok ibu-ibu parenting. Banyak ibu-ibu yang gak bisa tuh. Dalam situasi simulasinya ya gak bisa. Narik budak, ajak duduk tenang, ngobrol sebentar, membuat nyaman. Banyak orang tua yang belum bisa. Artinya apa? Karena di dalam benak dia tidak ada skema. Jadi hati-hati. Gerak-gerik Anda
apapun yang Anda lakukan di rumah adalah akan menjadi skema anak. Skema itulah yang akan menjadi perilaku otomatis anak kelak di kemudian hari. Banyak orang tua yang cukup sopan kalau di area publik, tetapi begitu di rumahnya dia hitut sembarangan, brot. Bahkan ada anak-anaknya lagi belajar brot. Ya nggak usah kaget kalau berarti bagi si anak, oh begitu ya, nemani anak belajar tuh begitu caranya ya. Ada anak di psikologi nih, saya dapat klien lucu juga. Ada seorang ibu di Jakarta ya, di sebuah klinik psikologi di Jakarta, seorang ibu datang. Seorang ibu ini dari rumahnya di Pondok Indah, tetangganya Ahmad Dhani, gitu ya. Nah yang menjadi menarik nih, si ibu ini protes begini, saya nggak ngerti Pak Sep, anak saya kayak gimana ya, kok sekarang kalau misalnya apa-apa marah dan apa-apa banting pintu. Dari mana tuh perilaku anak saya? Waduh itu padahal orang-orang Pondok Indah tuh paling individualis tuh. Jarang kenal, tetangga sebelahnya juga belum tentu kenal dia. Saya bilang gini deh Bu, saya akan melakukan penelitian deh di rumah ibu 1 hari aja. Oh boleh. Neliti, saya ngobrol-ngobrol dengan pembantu rumah tangganya. Si ibu cekcok dengan pembantu rumah tangganya, saya ada di situ. Dan dalam keadaan kalap, omongannya kalah oleh si pembantu karena si pembantu adalah berdasarkan fakta, si ibu berdasarkan asumsi. Si ibu itu ngerasa kalah, kemudian si ibu masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Si anak dibicanda oleh saya, kesal dan banting pintu. Cara banting pintunya mirip persis. Ditariknya pakai tangan kanan dan cara nariknya juga digoyang-goyang dikit persis seperti ibunya dan dibantingkan. Jadi artinya apa? Perilaku yang sangat sederhana itu adalah menjadi gampang ditiru. Ing Madya Mangunkarso, pada waktu anak-anak Anda itu adalah udah mulai misalnya SD, apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan? Barangkali tidak hanya sekedar teladan, tetapi juga tadi ngobrol, dialog. Ngobrol dan dialog itu membuat anak-anak ibu adalah tahu apa yang dia inginkan. Jadi ngobrol dengan anak-anak itu wajib hukumnya. Lebih baik ngobrol sama kita ketimbang ngobrol dengan penjual narkoba. Lebih baik dia ngobrol sama kita dibanding dia ngobrol dengan orang-orang yang akan menjadi rekruter teroris. Karena yang namanya penjual narkoba, rekruter teroris, itu jago ngomong ke anak-anak, hati-hati. Berikutnya, Tuturi Handayani. Ini kan adalah jadi simbolnya Kementerian Pendidikan. Tuturi Handayani itu paling sulit. Karena dia di belakang. Di belakang memberikan dukungan. Mau mendukung kayak gimana loh. Ing Arso Sung Tulodonya nggak dilakukan. Ing Madya Mangunkarsonya belum dilakukan. Jadi Tuturi Handayani itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Kalau kita tidak melakukan peneladanan. Dan kita tidak mampu berdialog dengan anak. Itu aja. Betul? Udah cukup waktu saya? Ya. Terima kasih Pak Asep. Sesi tanya jawabnya di keep dulu biar nggak lupa, ayah bunda boleh dicatat karena nanti 15 menit terakhir kita akan buka sesi tanya jawab.